Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan mempresentasikan hasil kunjungan di PDM Tirta Pakuan Bogor. Next. Adapun nama anggota kelompok kami yaitu yang pertama Ade Dwi Lasmita, kemudian Andini Ramadina, Aldi Purna, Helvia Febriana, Mirja Sofariski, dan Tegar Tridama. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait latar belakang. Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Namun, seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, justru berpengaruh pada penurunan kualitas air sumber baku, karena aktivitas manusia dan pengaruh penggunaan lahan di sekitar sumber. Maka dibutuhkan instalasi pengolahan air untuk memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat di era saat ini. Maka dari itu dibuat suatu perusahaan yang menyediakan pelayanan air untuk mendistribusikan air kepada penduduk atau masyarakat saat ini. PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1977 pada tanggal 31 Maret 1977. Kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 300/HK/SK/1977 tanggal 5 Juli 1977 sebagai penyedia sistem pelayanan air di Kota Bogor. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui proses pengolahan air, tahapan dan sumber air, serta sistem distribusi air pada instalasi pengolahan air yang terdapat pada PDAM Tirta Pakuan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya serahkan pada teman saya, disilakan. Ya, baik, terima kasih. Untuk sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Tirta Pakuan Bogor selama ini berasal dari sumber mata air tangkil yang dialirkan ke Sungai Cisadane dan dilakukan di water intake station yang terletak di sekitar Sungai Cisadane. Lalu untuk distribusi air oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yang paling dominan langsung dialirkan dengan gaya gravitasi karena sebagian besar daerah distribusi terletak di dataran yang lebih rendah dan fasilitas produksi. Lalu cara kedua dengan bantuan booster pump untuk daerah yang lebih tinggi. Dengan demikian, PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dapat mendistribusikan air minum secara merata sesuai dengan kebutuhan konsumen. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kondisi existing PDAM Tirta Pakuan, yaitu di mana kapasitas produksi yang digunakan pada PDAM Tirta Pakuan terdiri dari 4 wilayah yang meliputi mata air Kota Batu, mata air Batar Kambing, mata air Tangkil, dan mata air Palasari, di mana sumber yang didapatkan berasal dari proses WTP dan air permukaan yang berasal dari sungai. Dengan mana sumber mata air tersebut menghasilkan kapasitas terpasang sebanyak sekitar 2.600. Next. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mirza. Kepada Mirza dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu DED dan skema alur proses pengolahan air. Proses pengolahan air di PDAM Tirta Pakuan diawali dengan mengalirkan air baku atau raw water menuju bak prasedimentasi. Pada proses ini, air akan disaring dari sampah-sampah yang berukuran besar seperti botol, kayu, plastik, dan lainnya dengan menggunakan saringan berupa besi yang disusun secara vertikal dengan jarak tertentu. Proses ini biasanya dikenal dengan screening. Setelah disaring pada proses prasedimentasi air dialirkan menuju bak koagulasi. Pada proses ini, air akan dicampur dengan zat koagulan yaitu PAC atau polyaluminium klorid dan diaduk dengan menggunakan pengadukan cepat. Pada proses ini akan terbentuk vlog-vlog kecil atau yang disebut dengan microvlog pada air. Selanjutnya, air yang sudah terbentuk microvlog akan dialirkan menuju bak flokulasi. Pada bak flokulasi air akan diaduk dengan menggunakan pengadukan lambat dengan tujuan agar microvlog dapat menyatu satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk vlog-vlog yang lebih besar. Proses flokulasi pada PDAM Tirta Pakuan tidak menggunakan tambahan zat koagulan. Setelah vlog-vlog
besar terbentuk pada proses pengolahan flockulasi, selanjutnya air dialirkan menuju bak sedimentasi. Pada bak sedimentasi, flok-flok besar yang sudah terbentuk pada proses flockulasi akan mengendap dan membentuk lumpur, sedangkan air limpasan pada bak sedimentasi akan dialirkan menuju bak filtrasi. Akan tetapi, sebelum masuk ke proses filtrasi, air akan melalui proses aerasi. Proses aerasi pada PDAM Tirta Pakuan tidak menggunakan aerator, melainkan menggunakan metode penerjunan. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan air jernih dari proses bak sedimentasi dan untuk mengendalikan kandungan oksigen pada air. Setelah melewati proses aerasi, air dialirkan menuju bak filtrasi. Proses filtrasi bertujuan untuk menyaring kembali sisa-sisa flok yang masih terdapat di dalam air dari proses sedimentasi. Adapun filter yang digunakan yaitu pasir silika yang berasal dari Bangka. Alasan menggunakan pasir Bangka yaitu karena kualitas dan kuantitas kandungan silika pada pasir Bangka masih baik dibandingkan pasir dari daerah lainnya. Setelah itu, setelah disaring pada bak filtrasi, selanjutnya air dialirkan menuju bak disinfeksi. Pada bak disinfeksi, gas klor akan dipompakan dari tangki penyimpanan gas klor menuju bak desinfeksi. Proses ini dilakukan untuk membunuh bakteri seperti Escherichia coli. Setelah melalui proses desinfeksi, air akan dialirkan menuju tangki penampungan atau dikenal dengan reservoir untuk disimpan sebelum didistribusikan untuk dilakukan pengujian kualitas air. Reservoir PDAM Tirta Pakuan 95%-nya menggunakan metode gravitasi dan 5%-nya menggunakan pompa. Setelah dilakukan pengujian dan air memenuhi kualitas baku mutu yang telah ditetapkan, barulah air dapat didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, Mirza. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah prasedimentasi. Prasedimentasi merupakan proses pertama yang digunakan untuk unit pengolahan pendahuluan. Fungsi dari unit ini adalah untuk mengurangi beban unit pengolahan air baku selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah koagulasi. Koagulasi merupakan proses penambahan koagulan yang berfungsi untuk mengumpulkan partikel-partikel koloid yang terkandung dalam pengolahan air minum. Nah, di proses koagulasi ini terdapat beberapa pengecekan, yaitu pertama pengecekan pH, kemudian pengecekan NTU, dan jar test yang disesuaikan dengan kekurangan flockulasi. Untuk koagulasi yang digunakan adalah PAC. Selanjutnya adalah flockulasi. Flockulasi merupakan proses pembentukan flok-flok yang lebih besar dengan pengadukan secara lambat sehingga partikel akan lebih mudah mengendap pada bak sedimentasi. Nah, pada proses flockulasi ini terdapat kegiatan pengecekan, yaitu adalah melakukan pembuangan lumpur dan pengecekan flok. Yang keempat adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah proses dalam pengendapan flok-flok yang telah terbentuk. Nah, di proses sedimentasi ini terdapat 3 kegiatan pengecekan, yaitu melakukan pembuangan lumpur, melakukan pengecekan pH, dan NTU, yaitu setelah lumpur dibuang, serta melakukan pembersihan bak unit. Kemudian aerasi. Pada proses aerasi merupakan proses pengumpulan air jernih dari sedimentasi, serta proses pengendalian udara berbentuk terjunan. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu adalah proses filtrasi. Next. Nah, proses filtrasi. Proses filtrasi merupakan proses di mana terjadi penyaringan air menggunakan media pasir silika yang berasal dari kepulauan Bangka. Nah, proses ini itu merupakan proses penyaringan sisa gumpalan yang tidak terendapkan pada proses sedimentasi. Kegiatannya itu adalah melakukan pengecekan NTU, pH, serta melakukan pembersihan bak atau disebut backwash. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah desinfeksi. Desinfeksi merupakan proses di mana terjadi terjadi penetralan air dengan menggunakan bantuan mikroorganisme seperti Escherichia coli dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu kesimpulan berdasarkan uraian
Yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa sumber air baku PDAM Tirta Pakuan Bogor ini berasal dari air Sungai Cisadane, dilakukan water intake station atau WIS, di mana sistem distribusi produk air bersih ini dialirkan menuju reservoir Pajajaran, Rancamaya, dan Cipaku melalui pipa distribusi. Kemudian, adapun proses pengolahan air PDAM Tirta Pakuan Bogor memiliki beberapa tahapan, yakni mulai dari proses prasedimentasi, koagulasi, flokulasi, sedimentasi, aerasi, filtrasi, dan disinfeksi. Ya, baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.